Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Apriola dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2018 1023 0311 099 akan menjelaskan mengenai prinsip Islam dalam melakukan aktivitas seni dan budaya. Seni merupakan ekspresi jiwa yang mengalir bebas, maka dalam menjalankan aktivitas seni maupun dalam mengapresiasinya tidak pernah terlepas dari ideologi, keyakinan, pola pikir, dan juga unsur-unsur yang relevan. Sehingga dalam menjalankan aktivitas seni perlu adanya batasan-batasan syariah yang mampu membedakan dan memilah antara seni yang memang berlandaskan Islam atau seni yang hanya mengatasnamakan Islam. Sebagaimana Qardawi menyatakan bahwa seni digunakan untuk mencapai sesuatu sehingga hukumnya menjadi seiring dengan maksud tersebut. Dalam artian, apabila maksud yang dituju halal, maka akan menjadi halal, dan sebaliknya, bila maksud tersebut haram, maka hukumnya akan menjadi haram. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas seni maupun budaya, perlu adanya pemahaman tentang syariat, sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Namun, akal pikiran manusia tidak mampu membedakan antara kebaikan dan juga keburukan jika tanpa bimbingan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Maka dalam melakukan aktivitas seni budaya harus mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sehingga dalam praktiknya tidak akan ada penyimpangan yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menurut Asy'ari 2007 terdapat beberapa petunjuk Al-Quran tentang kesenian. Di antaranya yang pertama, Islam adalah agama fitrah. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi, Islam ini berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan Islam menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Termasuk juga seni, sebagai bentuk dari rasa keindahan dalam diri manusia. Sehingga kesenian bagi manusia adalah termasuk fitrahnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara dan juga disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, Allah itu mempunyai sifat-sifat baik. Nah, dalam Al-Quran Allah memiliki banyak sifat-sifat, diantaranya seperti Jamal, artinya maha indah, Jalal artinya maha agung, dan Kamal artinya maha sempurna, hingga manusia dapat mengemban misi sebagai wakil Tuhan yang mampu merealisasikan sifat-sifat Tuhan sebatas kemampuannya. Maka dalam hal ini juga akan bertemu dengan kesenian. Dengan berpegang pada dua prinsip tersebut, maka kesenian pada dasarnya menurut hukum Islam yaitu mubah dan juga jaiz. Selain itu, seni pada dasarnya netral. Karena netral, maka seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan atau amal sholih, sekaligus bisa pula diarahkan kepada kerusakan. Nah, sehingga Islam memandang kesenian sebagai ibadah jika dilakukan dalam kerangka etika. Oleh karena itu, seni juga diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengajak berbuat kebaikan atau ma'ruf dan mencegah perbuatan tercela atau munkar serta membangun kehidupan peradaban yang baik dan juga bermoral. Selain itu, seni juga diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan, dan kebenaran menuju keseimbangan material spiritual. Oleh karena itu, seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik secara jasmani dan juga rohani serta dapat memberikan kepuasan secara fisik dan juga psikis pada manusia.
Jadi, seni dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan musik, nyanyian, ataupun lagu, tidaklah selalu mutlak bahwa itu haram. Dengan catatan, tujuannya adalah untuk kebaikan, misalnya mengajak jihad fisabilillah dan menentang kemungkaran, atau misalnya menjauhi perzinahan. Dan sebagai contoh lain, dari bentuk seni yaitu syair, yang hendaknya berisi tentang pujian-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, menyemangati untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syara. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.